Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Purnamasari dari kelas 5H, NIM 1111. Di sini saya akan menyajikan mengenai contoh soal dan penyelesaiannya terkait akuntansi investasi saham, prosedur akuntansi menurut metode biaya atau nilai wajar, dan menurut metode ekuitas. Baik, langsung saja. Adapun soalnya adalah PT RD memperoleh 4.000 dari 16.000 lembar saham beredar dari PT RAN seharga Rp45 per lembar sahamnya pada tanggal 1 Juli 2020. Ini sama dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersih dari PT RAN. Nah, diketahui bahwa laba bersih dari PT RAN untuk tahun 2020 adalah Rp100.000 dan dividen sebesar Rp40.000 telah dibayar pada tanggal 1 November 2020. Sedangkan laba bersih PT RD untuk tahun berjalan adalah Rp60.000. Nah, kita diminta untuk membuat catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh PT RD dengan menggunakan metode biaya atau nilai wajar dan menggunakan metode ekuitas. Nah, yang kedua, kita diminta untuk menghitung nilai investasi menurut kedua metode tersebut. Nah, yang ketiga, jika setelah dihitung dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar Rp185.000 dan diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, berapa nilai investasi PT RD dalam PT RAN periode 31 Desember 2020. Baik, langsung saja ke penyelesaian pada soal nomor pertama, yaitu catatan akuntansi PT RD menggunakan metode biaya atau nilai wajar dan ekuitas. Nah, pada tanggal 1 Juli 2020, kita diminta untuk mencatat investasi. Pada metode biaya atau nilai wajarnya, pencatatannya adalah investasi dalam PT RAN pada kas sebesar Rp180.000. Nah, pada metode ekuitas, sama dengan metode biaya atau nilai wajar. Nah, angka Rp180.000 ini diperoleh dari 4.000 dikali Rp45. Rp4.000 ini merupakan saham yang diberikan lalu dikali dengan harga per lembar sahamnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 November, kita diminta untuk mencatat dividen. Adapun pencatatannya adalah pada metode biaya atau nilai wajar, yaitu kas pada pendapatan dividen sebesar Rp10.000 dan metode ekuitas pencatatannya adalah kas pada investasi dalam PT RAN sebesar Rp10.000. Nah, Rp10.000 ini diperoleh dari 4.000 saham yang diberikan lalu dibagi dengan 16.000 saham yang beredar dikali dengan 100%, maka akan memperoleh 25%. Lalu 25% ini dikalikan dengan Rp40.000 yang merupakan dividen dari PT RAN, maka akan memperoleh sebesar Rp10.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember, kita diminta untuk mencatat laba. Nah, pada metode biaya atau nilai wajarnya, tidak ada pencatatan pada metode tersebut. Sedangkan pada metode ekuitas, pencatatannya adalah investasi dalam PT RAN pada laba dari PT RAN sebesar Rp12.500. Angka Rp12.500 ini diperoleh dari Rp100.000 dikali dengan 25% lalu dikali dengan 6/12. 6/12 ini merupakan investasi dari bulan Juli hingga bulan Desember, maka akan memperoleh Rp12.500. Selanjutnya, yaitu penyelesaian pada soal nomor 2, yaitu nilai investasi menurut dua metode. Nah, pertama, kita diminta untuk menghitung terlebih dahulu dividen likuidasi. Dan jika laba bersih PT RAN untuk tahun berjalan adalah Rp60.000, jadi bagian PT RD akan memperoleh sebesar Rp60.000 dikali dengan 1,5 tahun dikali 25%. 1,5 tahun itu dari Juli hingga Desember, maka akan memperoleh Rp7.500. Tetapi pada pencatatan sebelumnya, dividen yang diterima adalah Rp10.000. Jadi ada kelebihan sebesar Rp2.500. Kelebihan sebesar Rp2.500 ini kita buat jurnal penyesuaiannya pada pendapatan dividen. Adapun jurnalnya adalah pendapatan dividen pada investasi dalam PT RAN sebesar Rp2.500. Nah, yang ketiga yaitu dapat menentukan nilai investasi dari metode nilai wajar atau biaya. Jadi nilai investasi di sini jumlahnya Rp177.500, di mana diperoleh dari Rp180.000 yang merupakan investasi awalnya itu lalu dikurang dengan Rp2.500. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh nilai investasi menurut metode ekuitas, di mana dari awalnya sebesar Rp180.000 dikurang dengan dividen yang diterima sebesar Rp10.000 dan mengakui 20% laba bersih dari PT RAN untuk setengah tahun yaitu Rp12.500 ditambah jadi
saldo akhir adalah 182.500, maka nilai investasi menurut metode ekuitas adalah 182.500. Baik, untuk penyelesaian dari soal nomor 3, yaitu nilai investasi PTRD dalam PTRAN periode 31 Desember 2020. Nah, jika setelah dihitung dividen likuidasi saham miliki nilai wajar sebesar 185.000 dan diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, berapa nilai investasi PTRD dalam PTRAN periode 31 Desember? Nah, diketahui bahwa nilai wajar saham sebesar 185.000. Lalu nilai investasi akhir saham pada metode nilai wajar atau biaya adalah 177.500 yang merupakan nilai investasi yang kita hitung tadi sebelumnya, maka akan memperoleh laba komprehensif lainnya sebesar 7.500. Nah, untuk laba komprehensif lain ini kita buatkan jurnal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi ke nilai wajarnya, yaitu jurnalnya adalah penyisihan untuk menyesuaikan sekuritas yang tersedia untuk dijual ke nilai pasarnya pada laba komprehensif lainnya sebesar 7.500. Baik, sekian pemaparan terkait contoh soal dan penyelesaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.